Ini sih mimpi langit tinggi tapi dompet masih di bumi. Ya memang paling gampang kalau cuma nyuruh pindah ke listrik itu paling gampang. Tapi kayaknya Bapak lupa kalau saldo di rekening rakyat nggak bisa dicolok ke charger biar nambah sendiri. Semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor. Izin Pak Presiden, setahu saya pickup dari India yang buat Koperasi Merah Putih itu masih diesel, bukan listrik. Jadi kalau minyak dunia $200, ya biarin aja, kan uang negara. Izin Pak Presiden, izin. Presiden Prabowo mau semua warga Indonesia pakai mobil dan motor listrik, bensin hanya untuk orang kaya. Bapak dapat laporan abal-abal lagi ya dari bawahannya? Laporan yang tidak valid lagi ya dari bawahannya? Pak, pada faktanya di lapangan yang memakai kendaraan listrik adalah orang-orang kaya, Pak. Kalau orang-orang di bawah, orang-orang miskin, pakai kendaraan bensin, Pak. Karena apa? Lebih murah, lebih hemat perawatannya, nggak mahal. Kalau motor mobil listrik, aduh mahal, Pak. Kecuali Bapak Presiden mau memberikan rakyat miskin motor mobil listrik gratis. Dan tokennya juga gratis. Pak, sama, Pak. Kita punya kendaraan listrik, itu belinya mahal, Pak. Terus biaya perawatannya mahal. Kita juga ngecas, beli token juga mahal. Terus bensin khusus orang kaya ya nggak apa-apa lah. Ya, terserah Bapak lah gimana enaknya. Bapak Presidennya, Bapak yang ngatur, masyarakat, rakyat ikuti saja apa kemauan Presiden. Presiden mau nganan, kita nganan. Presiden mau ngiri, ke depan, belakang semua ngikut Pak Presiden. Ya, kalau memang rakyat mau disuruh pakai kendaraan listrik, ya udah Pak, dibelikan, digratiskan. Dan sekarang kendaraan listrik Pak, motor aja Pak, puluhan juta Pak, mahal Pak. Terus perawatannya, baterainya, aduh, mending beli Mio Pak, 5 juta dapat. Listrik. Supaya bisa total motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Ingat kan, Pak Dharma ini ngomong sebelum Bapak Presiden ngomong tentang soal motor ataupun mobil listrik. Beliau sudah ngomong sebelumnya. Ingat ya, apa yang diomongkan Pak Dharma ini bukan sebuah kebetulan. Dia itu sudah seperti mempunyai data ataupun apa kayak riset-riset gitu ya. Ini sebelum beliau mengatakan, sebelum Pak Bapak Presiden itu mengatakan hal yang serupa. Jadi hati-hati. Apa yang dikatakan ini, aku ingat dengan seseorang. Siapa itu? Lord Rangga. Ingat kan? Nah, ini bukan suatu kebetulan doh. Kita harus betul-betul dipikirkan. Terus apa yang dikatakan oleh Bapak Dharma ini harus benar-benar kita bersiap diri untuk apa? Itu segala kemungkinan yang mungkin itu akan betul-betul terjadi. Buktinya ini udah menuju ke sana loh. Apa sih yang harus kita lakukan setelah ini? Coba menurut kalian apa? Kita scroll lagi, cari-cari lagi apa tuh informasi yang dikabarkan oleh Bapak Dharma ini. Siapa tahu itu memang perlu dan penting untuk kita jaga-jaga. Ini sih mimpi langit tinggi tapi dompet masih di bumi. Ya memang paling gampang kalau cuma nyuruh pindah ke listrik itu paling gampang. Tapi kayaknya Bapak lupa kalau saldo di rekening rakyat nggak bisa dicolok ke charger biar nambah sendiri. Listrik sih oke Pak, tapi kalau diwajibkan kok saya curiga nanti listrik naik lagi Pak. Tagihan listrik orang miskin nambah mahal. Pak, saya setuju banget kalau kita mau jadi negara masa depan. Tapi masalahnya Bapak bilang mobil listrik hemat 80%, tapi harga belinya bikin tabungan saya sesak napas 100%. Bapak mah enak, ganti mobil tinggal minta anggaran. Lah saya mau beli motor listrik aja harus nunggu promo flash sale yang saingannya se-Indonesia Raya. Kalau mau rakyat semua beralih ke listrik, ya simpel aja aturannya Pak. Beli gorengan dapat voucher listrik. Jangan cuma dilarang pakai BBM. Kasih dong subsidi motor listrik seharga paket ayam geprek. Tukar tambah motor. Misal ya motor butut.
Itu motor paman saya yang asapnya udah kayak fogging DBD. Tolong dihargai juga seharga Tesla gitu. Baru saya mau pindah haluan. Charger ada di mana-mana. Jangan sampai saya mogok di jalan terus ujung-ujungnya harus minta izin numpang ngecharge di gerobak martabak pinggir jalan tuh. Intinya sih gitu Pak. Jangan rakyat terus yang disuruh jadi pahlawan penghematan. Sementara kita mau beli beras aja masih harus lihat timbangan. Kalau mau kita beralih ke listrik, coba sini. Kirimkan 1 unit ke depan rumah. Saya kasih rating bintang 5 plus ulasan positif deh. Ya semua rakyat dikasih. Lagi capek banget ya lihat kebijakan yang tiba-tiba begini. Bapak ingin semua beralih ke listrik. Saya ingin Bapak beliin unitnya. Adil kan? Jangan dikit-dikit rakyat jadi tumbal kebijakan Pak. Kita nih rakyat, bukan baterai power bank yang bisa dicas pakai janji-janji manis. Semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor. Izin Pak Presiden, setahu saya pickup dari India yang buat Koperasi Merah Putih itu masih diesel, bukan listrik. Jadi kalau minyak dunia $200, ya biarin aja, kan uang negara. Izin Pak Presiden, izin. Rasaku pemerintah kita ini kebanyakan program ya. Kemarin masalah gentengisasi, itu aja belum terrealisasikan. Ini udah ada program baru lagi, yaitu ingin mengalihkan semua kendaraan menjadi tenaga listrik. Ujung-ujungnya apa? Rakyat juga nanti yang disusahkan, ya kan? Jadi udahlah, kalian itu gak usah kebanyakan program, ya. Tahu ujung-ujungnya nanti rakyat yang susah. Lebih bagus kembali ke zaman purba aja, ya. Semua kendaraan itu sepeda, masaknya pakai kayu bakar, ya. Kalian itu cuma kebanyakan program, tapi pada nggak ngena, nggak beres, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel dimanapun berada, semoga sahabat selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga selalu dimudahkan rezekinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kita bisa membeli motor, mobil atau truk yang bertenaga listrik ya, menggantikan kendaraan-kendaraan yang kita gunakan selama ini. Begitulah program yang terbaru dari Pak Presiden Prabowo, yaitu listrikisasi ya, setelah ada sebelumnya gentengisasi ya, belum berjalan barangkali ya itu juga. Nah, tentu saya sebagai sebuah niat baik, ini adalah sebuah terobosan yang patut dihargai dan diacungi jempol ya. Dan Presiden saat itu kalau tidak salah memang direncanakan ke depan kita akan menggunakan berbasis atau kendaraan yang berbasis listrik. Tapi sekedar masukan saja, tentu ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi kalau menyimak beberapa komentar tadi di PT-PT yang saya ambil dari media sosial, beragam pendapat yang disampaikan oleh netizen. Saya sendiri adalah salah seorang yang pernah melakukan penelitian tentang mobil listrik, dan saya sudah membuat sebuah miniatur dari mobil listrik ya beberapa tahun yang lalu. Dan kendala-kendala yang saya hadapi tentu salah satunya adalah ketersediaan baterai ya, dan cukup mahal baterainya ini. Memang sekedar saran saja bahwa niat baik ini harus disertai sebuah kesiapan yang paripurna dari Pak Presiden Prabowo ini ketika akan mengalihkan tenaga mulanya dari yang berbasis BBM ya menjadi berbasis listrik. Konversinya bukanlah hal yang murah ya, dari BBM ke listrik. Terutama bagi mereka yang memang memiliki keterbatasan untuk dari sisi keuangan untuk mengganti tenaga mula awalnya dari BBM ke listrik. Ini suatu hal yang tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena saya menyadari dan saya pernah melakukan riset yang terkait dengan mobil listrik ini. Bahkan saya sudah membuat ya dengan para mahasiswa, bahkan dulu itu dipertandingkan ya mobil-mobil listrik buatan mahasiswa ini. Dan
pada saat proses pembuatan ini luar biasa ya, konversinya tidak murah ya, apalagi saat itu memang ketersediaan baterai ini cukup mahal dan terbatas ya, dan sebagian memang harus didatangkan dari luar ya. Jadi baik-baik saja itu sebagai sebuah program, tetapi tentu harus diiringi oleh sebuah sikap yang bijaksana dan realistik ya. Apalagi kalau mengingat bahwa keuangan negara yang tersedot banyak di MBG ini tentu akan menjadi sebuah perhatian tersendiri. Karena kalau memang MBG ini akan terus digulirkan sampai 2029 paling tidak, maka pembiayaan yang akan mendukung beralihnya tenaga mula dari yang berbasis BBM ya, engine yang berbasis BBM ke engine yang berbasis listrik, tentu ini harus memperhatikan dana yang dimiliki oleh pemerintah, karena kalau tidak salah janjinya jika ini terrealisasi maka akan ada skema subsidi untuk masyarakat atau seluruh warga Indonesia yang berkeinginan memiliki kendaraan. Skemanya mungkin diskon, mungkin 50-50 begitu ya. Tapi tentu saja tidak gratis. Tetap saja walaupun 50% kita bayar, tentu tidak gratis. Dan mobil listrik terutama itu harganya masih mahal. Jadi layak para netizen menyampaikan pendapat-pendapatnya. Hendaklah ini menjadi sebuah masukan saja ya, karena kritik jangan dipandang sebagai sebuah kebencian, tetapi kritik ini pandanglah sebagai sebuah alarm agar pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Prabowo ya secara komprehensif melakukan studi ya secara kelayakannya. Bahkan mungkin studi ini harus dilakukan oleh para pakar yang kompeten dan memahami betul tentang mobil listrik ini ya. Tentu saja pada saat beliau rapat di meja bundar di Hambalang kalau tidak salah, ya yang hadir cuman iya aja ya, dan saya yakin yang hadir saat itu salah satunya adalah Pak Bosman Mardigu ini ya, Pak Wowi. Itu pasti paham ini ya, sangat paham. Tapi tentu saja pada saat rapat di meja bundarnya Hambalang itu tidak banyak komentar terkait dengan ini ya, hanya iya saja. Bahkan sebagian mungkin nggak paham ya, apalagi hanya sekedar mengangguk-nganggukkan kepala saja ya ketika menyangkut misalnya listrik tenaga surya dan sebagainya. Ini juga bukan hal yang mudah ya. Untuk listrik tenaga surya perlu infrastruktur yang mendukung, infrastruktur yang mumpuni untuk dapat beralih dari tenaga listrik biasa menjadi tenaga listrik surya ya, satu masalah tersendiri. Itu sahabat, barangkali kita kawal saja ya. Kalau betul itu akan dilaksanakan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo, maka wajib hukumnya bagi kita untuk terus mengamati, mencermati, dan memberikan masukan yang membangun ya. Nggak apa-apa sih ya, walaupun kita sudah bayar pajak, dan tentu kita menyerahkan segala solusinya kepada pemerintah yang dalam hal ini mungkin para pejabat yang dibayar oleh, salah satunya oleh pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Maka tetap saja kita punya kewajiban untuk mengingatkan, yang memberikan alarm ya. Jangan sampai apa yang terjadi nanti ya, ketika beralih ke listrik menjadi mahal, pajak kemudian dinaikkan dan lain sebagainya. Itu sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jika pemerintah memerlukan studi ya, dan saya pasti sangat senang ya kalau pemerintah melakukan studi dan mungkin melibatkan teman-teman yang berkecimpung atau sudah lama berkecimpung di dalam persoalan mobil listrik ini ya, salah satunya teman-teman peneliti saya. Demikian sahabat, semoga ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Terima kasih sudah menontonnya, dan juga saya ucapkan terima kasih bagi mereka yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, dan jangan lupa untuk dibunyikan
lonceng notifikasinya agar selalu mendapat pemberitahuan pertama ketika ada video yang baru di-upload. Dan semoga Allah membalas semua kebaikan ini dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Stay di akal waras, akal sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!